Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Rudran. Sudah lama nih guys, channel ini nggak upload video baru. Nah, biar tetap eksis di dunia per-YouTubean, kali ini Mimin bakalan upload lagi di channel ini. Uploadan kali ini masih ditemani sama Bang Rizal. Untuk selanjutnya, Mimin bakalan kenalin VO baru kita di video baru setelah ini. Penasaran kan? Nah, biar nggak makin penasaran lagi, yuk mulai alur cerita dari Rudran. Seorang wanita berlari dengan wajah ketakutan. Dia terjatuh hingga tertangkap dan tidak bisa menghindari penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Sasi. Sasi berniat untuk membunuh perempuan tersebut. Tiba-tiba seseorang muncul bernama Rudran. Dia berhasil menyelamatkan gadis itu dan membuat Sasi terpental menghantam badan mobil hingga membuatnya mengeluarkan banyak darah. Polisi datang membawa anjing pelacak yang digunakan untuk melacak mayat-mayat yang telah dibunuh oleh Rudran. Salah satu polisi tersebut mendapati Sasi tewas tergantung. Ia mengatakan Sasi adalah satu-satunya orang kepercayaan Bumi. Bumi menghadiri upacara kematian Sasi dan menugaskan 2 orang kepercayaannya untuk bisa mencari pembunuh Sasi dalam waktu 24 jam. Beberapa tahun yang lalu, Rudran yang tinggal bersama ayah dan ibunya sangat berbahagia. Ayahnya Dev yang merupakan pemilik usaha transportasi selalu memberikan kehangatan ketika bersama keluarganya. Begitupun Indrani, ibunya yang selalu memperhatikan setiap hal kecil dari semua anggota keluarganya hingga keromantisannya terkadang membuat Rudran kagum dan merasa ingin memiliki pasangan seperti mereka yang selalu mencintai walau telah di usia senja. Rudran yang merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta tertarik pada wanita bernama Anaya yang merupakan salah seorang pekerja di laboratorium. Rudran kagum atas kecantikannya dan ketelitiannya sejak pertama kali bertemu. Hari ini, Rudran yang melamar pekerjaan menemukan sedikit keraguan ketika melihat 3 orang pengujinya menatap ragu ke arahnya. Namun ia tidak mengira mereka menerimanya di perusahaan baru ini. Devarat bersama temannya Das menemui seorang rentenir untuk meminjam uang sebanyak 6 crore. Das merasa tidak enak hati kepada Devras yang begitu baik padanya dan mau meminjamkan namanya untuk meminjam uang kepada rentenir. Sekembalinya Rudran dari kantor, ia memberikan semua gaji pertamanya pada ibunya yang langsung mengajaknya menemui Devras. Devras sedikit terkejut ketika Rudran menyerahkan gaji pertamanya untuk kedua orang tuanya. Malam harinya, mereka bersama-sama menikmati makan malam di sebuah restoran. Dan di dalam restoran tersebut, Rudran kembali bertemu dengan Anaya yang merupakan teman dari Depika sepupunya. Rudran sangat senang dan memberikan isyarat kalau ia menyukai Anaya dan akan segera melamarnya. Indrani pun langsung tertarik walau tahu Anaya merupakan anak yatim piatu. Indrani berjanji dalam hatinya akan menjadi orang tua yang baik bagi Anaya setelah menikah dengan putranya. Keesokan harinya, Rudran memberikan diri untuk menjemput Anaya. Namun Rudran masih merasa malu hingga banyak hal konyol yang dilakukan di depan Anaya. Rudran meminta Anaya datang ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Pernikahan Sakti dan Depika menjadi saksi. Rudran mengatakan cintanya kepada Anaya. Hal itu sangat membuat bahagia kedua orang tua Rudran, juga kedua sahabatnya. Rudran terbangun dari tidurnya dan kembali bayangan buruk tentang keluarganya muncul begitu saja. Rudran berteriak lalu terdiam. Kemudian ia menangis seorang diri merindukan ibunya. Dalam tangisannya, ia memanggil ibunya berulang kali hingga muncul rasa dendam dari matanya dan menyebut nama Bumi. Sementara Bumi masih berusaha mencari pembunuh Sasi. Sudah banyak musuh yang Bumi bunuh
Hingga datanglah Pensil yang merupakan ketua preman yang berjanji akan mencari tahu pembunuh Sasi. Tawaran Pensil pun diterima oleh Bumi. Pensil mulai mengerahkan anak buahnya untuk mencari pembunuh Sasi. Mereka mendapati beberapa saksi yang melihat pembunuh Sasi. Namun beberapa dari mereka tidak bisa melihat jelas bagaimana wajah pembunuh tersebut karena saat itu gelap dan pembunuh itu bergerak dengan sangat cepat. Mereka semua terkejut ketika datang seorang saksi yang ternyata adalah Rudran, pembunuh Sasi. Namun belum juga mereka sempat menyerang Rudran, mereka telah lebih dulu dibunuh oleh Rudran. Karena gerakan Rudran begitu cepat yang membuat mereka tidak bisa menyerang, Pensil dan salah satu temannya ketakutan dan meminta Rudran untuk menjadikan Pensil dan temannya sebagai orang kepercayaan Rudran. Mereka berjanji tidak akan memberitahu tentang Rudran kepada Bumi. Pensil yang dianggap tahu tentang Bumi diizinkan oleh Rudran untuk ikut bersamanya. Kesehatan Devaraj menurun drastis. Tiba-tiba ia batuk dan merasakan sesak di dadanya. Indrani memanggil Rudran dan segera membawa ke rumah sakit. Belum sempat meninggalkan kamar, Devaraj mengembuskan napas terakhirnya. Rudran menangis melepas kepergian sang ayah, begitupun ibunya yang sama sekali tidak menampilkan senyumannya seperti biasa. Rudran mencoba mencari Das untuk bertanggung jawab atas hutang-hutang yang dimilikinya, namun Das belum bisa membayar hutang-hutangnya. Yang pada akhirnya keluarga Rudran harus merelakan semua kekayaan ayahnya dan memulangkan semua karyawan ke rumah mereka masing-masing. Rudran juga memutuskan untuk pergi ke London menerima tawaran dari manajernya. Rudran berjanji akan melunasi semua hutang-hutang Devaraj. Indrani merasa sedih mendengar putranya akan pergi ke London hingga ia menyalahkan ayahnya yang begitu polos sampai bisa dibohongi oleh Das, sahabatnya sendiri. Rudran mencoba memberikan pengertian kepada ibunya tentang kepergiannya. Ia tidak ingin meninggalkan ibunya untuk selamanya dan ia hanya ingin melunasi semua hutang-hutang ayahnya. Sebelum pergi pun, Rudran mencoba menjelaskan kepada Anaya. Mendengar hal itu, Anaya mendukung karena ia tahu Rudran pergi untuk kepentingan bersama. Namun sebelum pergi, Anaya mau mereka menikah terlebih dahulu agar Anaya bisa menjaga Indrani. Pernikahan pun dilangsungkan. Semua berbahagia dengan keputusan Rudran menikahi Anaya. Sampai waktu keberangkatan Rudran pun tiba. Rudran banyak memberikan nasihat pada Indrani yang tidak berhenti menangis melepaskan kepergian Rudran. Anaya tersenyum haru karena ia tahu Rudran begitu menyayangi ibunya. Rudran memeluk hangat istri dan kedua sahabatnya sebelum ia menumpangi pesawat. Ia tahu ini sangat sulit bagi mereka, terlebih Anaya yang menangis setelah Rudran ke pesawat. Bumi terdiam dan mengingat siapa Rudran hingga ia memerintahkan anak buahnya bersama para polisi untuk mendatangi tempat tinggal Rudran. Bumi terkejut melihat banyak foto yang ditempel di dinding Rudran, tapi mereka tidak menemukan Rudran di rumah tersebut. Bumi pun menemukan secarik surat yang menunjukkan Tirukasa Kunduram sebagai tempat yang letaknya 2 jam dari Madras. Bumi memerintahkan anak buahnya untuk menemukan Anya yang merupakan anak perempuan dari Rudran. Gangga diminta oleh Bumi untuk menghubungi anak buahnya yang ada di Tirukasukuntram. Gangga mengiyakan dan menelepon Mari untuk bisa mencari Anya. Rudran yang menitipkan Anya kepada Debika sangat bahagia ketika melihat kehadiran ayahnya. Terlebih ketika melihat banyak hadiah yang diberikan ayahnya untuknya. Rudran yang ditemani oleh Pensil terkejut ketika Pensil tiba-tiba diserang oleh anak buah Mari hingga mengalami luka di bagian dahi. Mari menelepon Bumi dan mengatakan kalau sasaran mereka sudah berada di tangan mereka. Bumi meminta Mari untuk bisa menghabisi Rudran juga. Melihat anak buahnya mati begitu saja, Rudran mengamankan putrinya terlebih dahulu dan menaikkannya ke sebuah permainan. Sedangkan Pensil yang menemaninya sengaja diminta menjauh dari tempat itu. Tidak sedikit pun meninggalkan arena permainan di mana putrinya berada, hingga banyak orang yang menyaksikan perkelahian tersebut.
Mari terdiam ketika hampir semua anak buahnya dikalahkan oleh Rudran. Tidak butuh waktu lama bagi Rudran untuk bisa menghabisi mereka termasuk Mari. Semua mayat mereka ditumpuk menjadi satu. Hingga saat kedatangan Bumi, Bumi terkejut ketika tahu kalau anak buah Mari tewas di tangan Rudran. Rudran menelepon Bumi dan mengejeknya karena orang-orang yang ia kirim belum berhasil mengalahkannya. Ia bahkan mengancam Bumi akan menghancurkan Bumi tanpa sisa. Tahu kini mereka dalam bahaya, pensil yang berhasil mengeluarkan Rudran lalu membawa Rudran ke rumah Inspektur Jujur agar bisa memberi perlindungan pada Anya. Inspektur tersebut menjelaskan bagaimana Rudran bisa menjadi sangat liar seperti sekarang ini. Ia mulai menceritakan lagi perjalanan masa lalu Rudran. Saat itu, Rudran sangat bahagia ketika tahu ia akan menjadi seorang ayah. Walaupun dalam keadaan jauh, komunikasi Rudran dan Anya tetap terjalin dengan baik sampai Anya melahirkan seorang putri yang sepakat diberi Anya. Kehadiran Anya menambah kebahagiaan Anaya dan Indrani, begitu juga dengan Rudran. Suatu hari Indrani memaksa Anaya dan Anya pergi mengunjungi Rudran karena Rudran sakit, tetapi Rudran mengkhawatirkan ibunya karena ditinggal sendirian. Rudran juga sering mengirimkan barang kepada ibunya. Suatu hari, wajah Rudran sangat murung ketika tahu kesehatan Indrani menurun. Anya mencoba menenangkan Rudran dan meminta kepada Rudran agar mengizinkannya menjenguk Indrani seorang diri. Anaya beralasan kehamilan yang semakin besar membuatnya ingin melahirkan di India dan dekat bersama Indrani. Rudran menceritakan kepada Sakti tentang kepulangan Anaya seorang diri ke Madras dan memintanya menjenguknya. Sakti dan Devika bergegas ke kediaman Indrani untuk melihat keadaan Anaya yang kini hamil besar. Namun tiba-tiba mereka menemukan kalau Indrani tidak sadarkan diri dan Anaya tidak ditemukan di rumah. Dengan cepat mereka membawa Indrani ke rumah sakit, namun dokter mengatakan kalau mereka tidak bisa menyelamatkan Indrani. Indrani terkena serangan jantung dan ia telah meninggal dunia sejak 7 sampai dengan 8 jam yang lalu. Sakti dan Devika menangis menyesali karena mereka tidak tahu tentang hal ini. Dan dengan cepat mereka menghubungi Rudran. Lalu dengan terbata-bata mereka mengatakan kalau Anaya tidak ada di rumah. Dan saat Rudran menanyakan tentang Indrani, tangis Sakti pecah. Rudran memilih untuk pergi ke toilet dan menangis di toilet. Sakti mengurus kematian Indrani dan menjemput Anya dan juga Rudran. Namun mereka masih belum mengerti kemana Anaya pergi. Mereka langsung ke rumah sakit dan melihat jenazah Indrani yang sengaja diawetkan oleh pihak rumah sakit berdasarkan permintaan Sakti. Rudran menangis melihat jenazah ibunya yang terakhir kali hingga banyak kenangan tiba-tiba muncul. Pencarian Anaya terus dilakukan sampai ia mengajukan laporan dari pihak kepolisian. Namun inspektur malah mengungkapkan hal buruk tentang Rudran, mengiranya menghabisi istrinya sendiri saat ia sedang senang-senang di London. Rudran masih tetap tenang dan mengatakan ia pergi ke London untuk melunasi hutang dan sekarang istrinya tengah hamil 8 bulan. Tidak mungkin ia menghabisinya. Rudran dan Sakti langsung menemui Inspektur Jujur Narasima yang ditugaskan di bandara. Rudran mendapatkan informasi tentang Johnny yang biasa mengincar orang-orang yang ada di luar negeri untuk mereka ambil barang-barangnya. Rudran dengan cepat mendatangi tempat di mana Johnny biasanya beroperasi hingga ia berhasil melumpuhkan anak buahnya. Rudran dengan cepat mengejar Johnny yang melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi di jalan raya hingga ia berhasil mendapatkannya. Johnny mengungkapkan kalau ia diminta oleh beberapa orang dan memaksanya untuk mengantarnya ke tempat mereka. Setibanya di tempat itu, Rudran terkejut karena melihat Rajan, salah satu anggota rumah sakit yang membantunya membawa ibunya dari rumah sakit. Rudran memaksa Rajan untuk mengatakan di mana Anaya hingga penyiksaan pun dilakukan. Sampai Rajan mau mengakui semuanya. Ia menceritakan kalau ia dan Bumi adalah teman di Polikahari. Rajan pun mengikuti permainan Bumi yang memiliki ide untuk merampok semua orang-orang yang baru kembali dari luar negeri. Mereka juga bekerja sama dengan inspektur agar bisa menyembunyikan kesalahan mereka.
Target mereka adalah menghabisi orang tua yang ditinggal oleh anak-anak mereka ke luar negeri dengan gejala serangan jantung. Kemudian mereka mengambil sidik jari dari para korban untuk bisa mengelabui anak-anak mereka yang nantinya akan kembali ke negara mereka, termasuk Indrani yang saat itu diberitahu oleh Rudran kalau anaknya akan kembali ke India. Indrani tidak menyadari kalau anak buah Rajan telah memasuki rumahnya dan bersiap untuk menyuntikkan obat di tubuhnya, hingga mereka pun berhasil menyuntikkan obat tersebut ke leher Indrani hingga ia meninggal. Rajan menghentikan ceritanya. Rudran berteriak marah dan langsung menendang Rajan dan memukulinya hingga tewas. Tetapi tiba-tiba kepala mereka dipukul oleh Bumi dan anak buahnya. Mereka juga disiksa, bahkan berulang kali Rudran dipukul bagian perutnya. Sakti bahkan dengan kejam dihabisi di hadapan Rudran. Rudran menjerit melihat keadaan sahabatnya. Bumi mengatakan bahwa ini adalah kesalahan pertamanya terlibat dengan Rudran. Bumi juga menceritakan bagaimana Anaya mengembuskan nafas terakhirnya. Rajan dan anak buahnya yang masih ada di rumah Indrani langsung mengantam kepala Anaya saat mau menghubungi Rudran. Hingga saat tersungkur, bagian perut Anaya terkena pinggiran kursi dan membuat Anaya kesakitan hingga akhirnya ia memohon untuk bisa diselamatkan. Namun dengan kejam, mereka menuruti ucapan Bumi untuk menghabisi Anaya karena ia menginginkan rumah dan isinya menjadi miliknya. Bumi tertawa mengakhiri ceritanya karena merasa senang dan menang telah berhasil menguasai semua milik Rudran. Rudran benar-benar dendam kepada Bumi yang mengiranya tewas saat ia menikam sebilah tombak ke tubuh Rudran. Terlebih ia juga telah membakar tempat itu, tapi Rudran yang masih hidup diselamatkan oleh Inspektur Jujur. Inspektur menghentikan ceritanya. Debika menangis sepanjang cerita itu karena ia telah kehilangan sakti. Inspektur mengakui ia yang telah memberikan Rudran jalan untuk bisa membalaskan semua dendamnya kepada Bumi. Pensil dan teman-temannya yang mendengar cerita tersebut menangis dan meminta maaf kepada Rudran, termasuk Debika yang baru tahu kalau suaminya dihabisi secara kejam oleh Bumi. Inspektur mengungkapkan ini adalah waktunya untuk menghancurkan Bumi karena ia telah mencoba membunuh Anya. Rudran menurutinya dan menantang Bumi untuk bisa menemuinya di kuil Bhagava. Bumi menerima tantangan tersebut dan bersiap untuk menghabisi Rudran. Bumi yang telah tiba di kuil tersebut bersiap dengan semua anak buahnya. Semua mulai menyerang Rudran, tapi tak satu pun senjata mereka bisa menyentuh tubuh Rudran. Bahkan dengan mudah mereka tewas di tangan Rudran. Bumi mulai bersiap menghadapi Rudran. Setelah melihat orang-orangnya telah tewas di tangan Rudran, dendam Rudran benar-benar telah menguasai dirinya. Hingga ia tidak bisa lagi mengendalikan belas kasihnya dan langsung menghabisi mereka seperti yang mereka lakukan kepada keluarganya. Terlebih ketika menghadapi Bumi yang tangguh, walaupun berulang kali ia terkena tikaman dari Bumi, ia tetap bertahan sampai Bumi tertawa penuh kemenangan. Ketika melihat Rudran tidak bisa lagi bangkit, namun bayangan Anaya dan Indrani datang meminta Rudran bangkit membalaskan kematian mereka, dan sejurus kemudian Rudran kembali bangkit dan mulai kembali menghadapi Bumi. Dan Rudran yang telah menyiapkan obat yang sama berhasil menyuntikkannya ke tubuh Bumi. Mendapatkan obat itu masuk ke tubuhnya, tubuh Bumi tidak bisa bergerak lagi. Melihat penderitaan Bumi, Rudran menambahkan lagi dosis suntikan ke tubuh Bumi karena ia mau Bumi merasakan apa yang dirasakan oleh korban. Beberapa tahun kemudian, Rudran kini telah bangkit dan mendirikan rumah panti jompo untuk orang tua yang ditinggalkan keluarganya. Bahkan dengan tangannya sendiri, ia mengurus semua orang tua itu di tempatnya. Berkat ketulusan hatinya, Rudran pun mendapatkan banyak penghargaan. Anya bangga memiliki ayah seperti Rudran dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Rudran. Rudran yang bekerja keras, namun hasil dari kerja kerasnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya itu, keluarganya pun dihabisi oleh orang tersebut, sehingga membuatnya menjadi sangat dendam
dan ingin membalaskan dendamnya tersebut. Setelah perjuangan yang cukup berat dan panjang, ia pun akhirnya mampu untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya dan dendam akibat kehilangan harta yang ia miliki akibat keserakahan dari orang yang tidak bertanggung jawab.